Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja teman-teman. Saya mau kasih mencontohkan ya cara bikin wallet baru di MetaMask, di MetaMask. Oke, yang belum install silahkan install, yang udah diinstal silahkan dibuka aplikasinya. Kalau dibuka, maka teman-teman akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, note ya, note nih, note. Setelah saya mengklik persiapan ini, mungkin layarnya akan menjadi hitam karena apa? Itu salah satu fitur-fitur keamanan daripada MetaMask. Sebetulnya fitur ini juga ada di Trust Wallet dan lain-lain gitu ya. Ini sudah umum, supaya ya dompet kita itu tidak mudah dipublikasikan atau di screenshot, pokoknya supaya aman dah gitu dah intinya. Nah, langsung aja klik persiapan. Nah, setelah klik menu persiapan tadi, akan dibawa ke tiga tampilan ya, atau tiga menu, sorry. Menu pertama adalah import menggunakan frasa pemulihan rahasia. Menu kedua adalah sinkron dengan ekstensi MetaMask. Yang menu ketiga buat dompet baru. Yang belum punya dompet silakan klik buat dompet baru. Yang udah punya dompet mau dikonekkan silakan klik import menggunakan frasa pemulihan. Oke. Lalu saya akan membuat dompet baru aja dulu ya. Oh iya, yang sinkronkan dengan ekstensi MetaMask itu artinya teman-teman misalkan bikin dompet atau wallet di browser menggunakan plugin ya, di Google Chrome menggunakan plugin atau ekstensi gitu kan. Um, dan ini digunakan di komputer atau laptop gitu ya. Silakan teman-teman, langsung aja kita buat dompet baru. Nah, bantu kamu menyempurnakan MetaMask. Oke, langsung aja klik setuju lah. Oke, buat kata sandi silakan teman-teman buat kata sandi. Saya pause dulu biar cepet. Kalau udah buat kata sandi mau di toggle-nya mau diaktifkan, ingat sayanya gitu ya. Mau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian checklist, saya mengerti bahwa MetaMask tidak dapat memulihkan kata sandi ini untuk dapat mempelajarinya. Dadah gitu dah. Checklist aja langsung. Buat kata sandi. Oke. Setelah itu amankan dompet Anda. Oke. Langsung aja mulai, Bro. Oke. Langsung aja mulai. Klik mulai lagi. Amankan dompet Anda. Oke, siap. Intinya di sini kita disuruh melakukan backup ya, atau menuliskan frasa pemulihan yang akan ditampilkan oleh MetaMask. Oke, klik lihat. Oke, klik lihat ya. Di sini klik lihat. Kalau udah, maka akan muncul 12 kata. Oke, itu dicatat. Silakan dicatat misalkan di WhatsApp atau misalkan di email. Teman-teman punya dua email misalnya gitu ya, punya dua email pribadi, silakan ditulis di email yang satu dikirimkan ke email yang satunya, bisa kayak gitu, atau dikirimkan via WhatsApp. Tapi itu sangat berbahaya sekali kalau via WhatsApp. Karena kalau misalkan ada orang tahu itu terus dia ngimport gitu ya, dompet teman-teman melalui frasa pemulihan ini, sedangkan di dompet teman-teman atau wallet teman-teman yang teman-teman buat itu ada saldonya, wah itu bahaya tuh, bisa ditarik tuh dananya tuh sama orang yang tidak bertanggung jawab ya. Langsung klik jangan lupa di backup, ditulis di batu kayak di kertas dimanapun boleh. Nah, di sini saya sudah mencatatnya di notepad ya. Kalau sudah dicatat teman-teman silakan klik lanjutkan. Oke, lanjutkan bro. Nah, kalau dilanjutkan akan ditampilkan seperti ini, konfirmasi frasa pemulihan. Oke, baca nih di atas nih, jangan males baca. Oke. Nah, di sini teman-teman disuruh masukin kata yang tadi ya, secara berurutan dari 1 sampai 12. Oke, saya pause dulu biar cepat. Kalau sudah dimasukkan semuanya sesuai urutan dan sudah benar, maka akan muncul tulisan selesai dan selesaikan, klik selesaikan pencadangan. Nah, selamat ya, selamat teman-teman sudah berhasil membuat wallet baru. Klik selesai. Nah, teman-teman akan dibawa ke tampilan seperti ini ya. Nah, jaringan default yang disediakan oleh MetaMask adalah jaringan Ethereum atau ETH atau ERC20, oke? ERC20 ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan jaringan Binance Smart Chain atau BEP20 ya, biasanya umumnya digunakan oleh airdrop gitu ya. Mereka biasanya suka minta wallet address BEP20, wallet address BSC, Binance Smart Chain gitu ya, atau BSC. Oke. Tapi di sini nggak ada kan? Adanya cuma Ethereum, ya kan? Selainnya adalah Ropsten, Koval, dan itu pun masih test network. Artinya adalah ini masih dalam mode pengetesan, oke?
untuk jaringan pengetesan. Kalau mainnet itu udah bisa buat transaksi. Oke, jadi kalau ada koin baru mau launching gitu ya, mereka masih dalam tahap develop atau pengembangan, dan mereka masih di tes gitu ya, tes transport, tes kirim gitu. Kalau udah mainnet ini berarti udah fix dan udah bisa lakukan transaksi terhadap koin tersebut. Nah, langsung aja teman-teman, kalau misalkan mau nambahkan jaringan baru gimana? Klik di sini ya. Oke, sorry. Kalau di sini buat ganti jaringannya, oke, yang di tulisan dompet, oke, di sini nggak ada. Kita klik garis 3 pojok kiri. Oke, garis 3 pojok kiri. Kemudian lihat di pengaturan. Oke, pengaturan, masuk ke pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan namanya jaringan nih. Oke. Tambahkan dan edit jaringan RPC custom. Klik. Kemudian di sini ya, adanya ini existing ya, seadanya, sorry. Nah, klik tambahkan jaringan. Oke. Kalau udah, isikan data-data sesuai yang saya masukkan. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Oke, silakan isi teman-teman datanya seperti ini. Oke, di nama jaringan silakan isikan Binance Smart Chain Mainnet, yang kemudian URL RPC-nya adalah ini ya, disesuaikan dan lain-lain. ID rantainya itu 56, simbolnya BNB, URL Block Explorer-nya adalah bscscan.com, HTTPS ya depannya. Oke. Sip, kalau udah begini teman-teman, kalau misalkan mau ngeliat wallet address-nya, wallet address BEP20 atau BSC ya, BEP20 atau BSC. Oke, yang pertama adalah pastikan teman-teman berada di jaringan Binance Smart Chain. Oke. Yang kedua, klik terima. Oke. Atau klik BNB-nya ya. Klik BNB-nya, kemudian klik terima. Klik terima. Nah, kemudian klik salin. Nah, ini adalah nanti teman-teman akan mengcopy wallet address BSC atau BP20 teman-teman. Oke, saya pastekan misalkan ke sini ya. Nah, ini wallet addressnya. Ini adalah wallet address. Jadi kalau ada airdrop minta BP20 atau BSC, itu kirim yang ini. Oke. Nah, selain itu fiturnya apa lagi? Nah, gimana kalau misalkan mau nambahin jaringan Matic atau Polygon gitu ya? Kita klik yang di sini ya, klik dompet. Oke, kita cek dulu nih ada nggak di sini Ethereum My Network, Ropsten dan lain-lain. Yang terakhir kita tambahin Binance Smart Chain. Oh, berarti Polygon belum ada. Caranya sama kayak tadi, masuk ke garis 3 titik pojok kiri atas, klik pengaturan, klik jaringan gitu, klik tambahkan jaringan. Nah, ininya detailnya gimana? Gampang teman-teman, buka Google Chrome, di sini browsing aja, menambah jaringan Polygon di MetaMask. Oke. Nah, bisa cari di di sini juga bisa sih, atau di MetaMask-nya langsung nih. Nah, ini. Geser ke bawah. Nah, ini ya. Oh, bukan. Nah, ini ya. Nah, ini Smart Chain, sorry. Nah, ini. Kalau mau nambahin jaringan Polygon yang ini. Oke, saya contohin ya, RPC URL-nya kita salin. Salin dari HTTPS. Salin Polygon Mainnet 137 Matic. Oke, kita nggak apa-apa. Ini ke sini. Nah, terlalu aman begini nih MetaMask nih. Ini Polygon. Saya pause dulu deh. Nah, kalau datanya udah lengkap sesuai kayak tadi ya, yang di sini saya samain datanya Polygon Mainnet ya. Kalau mainnet ya mainnet, kalau testnet ya testnet. Oke. Nama ini juga sama, Polygon Mainnet. Ini jaringan utama ya.
klik tambah. Kalau udah klik tambah, nah masuk ya. Di sini juga jadinya Polygon mainnet. Oke. Jadi kalau mau misalkan mau ya mau nerima, kita mau nerima koin Matic gitu ya, klik aja terima gitu, salin gitu. Nah uniknya itu gitu, kayak Trust Wallet, MetaMask itu satu address tapi bisa dipakai untuk beberapa jaringan gitu. Jadi kayak auto generate gitu. Oke, tapi kita kembali ke Binance Smart Chain. Oke, gitu ya. Fitur lainnya apa? Di sini ada browser ya. Ada browser. Biasanya browser ini digunakan kalau misalkan kayak untuk farm, atau mau buka PancakeSwap gitu ya, mau staking, mau nge-swap gitu di sini. Gitu. Karena apa? Browser ini bukan kayak browser biasa di Google Chrome atau lain-lainnya ya. Misalkan kita di sini buka PancakeSwap ya. Uh, PancakeSwap.finance. Nah, di sini kan ada tulisan Connect Wallet ya, pojok kanan atas nih. Oke, karena PancakeSwap itu berada di jaringan Binance Smart Chain, maka kita harus dari awal setting Binance Smart Chain, oke? Di dompetnya ya, dompetnya Smart Chain ini ya, jangan lupa. Kita kembali ke browser. Nah, kita pilih nih, kalau misalkan teman-teman ada beberapa account gitu ya, silakan teman-teman pilih mau account yang mana. Berhubung sini cuma satu ya udah ini. Kemudian klik connect, oke. Klik MetaMask. Nah, ini adalah wallet address yang akan kita hubungkan, oke, ke situs ini supaya kita bisa melakukan transaksi di situs PancakeSwap, oke. Nah, sini. Gitu ya. Nah, kalau mau melakukan swap gimana di PancakeSwap ini? Oke, klik trade. Klik trade. Nah, di sini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah connect walletnya dan di wallet teman-teman ada saldonya, itu biasanya otomatis muncul ya. Tapi kalau misalkan belum dikonekin, nggak akan muncul di sininya. Gitu teman-teman. Nah, lalu pilih lawannya aja, misalkan mau apa gitu kan. Mau ke cake misalkan gitu ya. Misalkan kita mau swap 1 BNB itu dapat berapa cake? Oh, dapat 24 cake, berarti mahal juga nih harga cake. Gitu teman-teman. Oke, kayaknya cukup deh panjangan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, monggo ditanyakan ya di kolom komentar. Nanti untuk jaringannya nanti saya, yang tadi detail jaringan ya, mau nambah pengaturan jaringan gitu ya, detail yang ininya saya cantumin di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Kalau bingung tanyain aja. Yo, assalamualaikum.